takkan ada ikan gurih di meja makan tanpa ada jerih payah nelayan dan bukan sumber gizi bermutu tinggi semua manusia. Tiap malam mengembara di lautan, ombak badai menghadang dan menerjang. Pak nelayan tak gentar dalam dharmanya demi kita yang membutuhkan pangan. Tiap malam mengembara di lautan, ombak badai menghadang dan menerjang. Pak nelayan tak gentar dalam dharmanya demi kita yang membutuhkan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Samadani dalam acara Berendo. Pemirsa, nelayan di Pulau Bae, Kota Bengkulu saat ini tengah mengalami kesulitan. Mereka kesulitan akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM subsidi bagi nelayan dengan muatan kapal 30 gross ton. Jika di atas 30 gross ton, maka mereka harus membeli BBM non-subsidi. Padahal mayoritas kapal nelayan di Pulau Bae ini muatannya di atas 30 gross ton, sehingga 30 gross ton ini dikarenakan mereka harus menerjang Samudra Hindia untuk mencari ikan serta agar kapal mereka tidak mudah rusak dihantam ombak. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu problematika nelayan. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini Bapak Zamdiel selaku akademisi UNDIP. Selamat sore Pak Zam. Selamat sore Bu Agnes. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat ya. Dan sudah hadir juga bersama saya di sore hari ini Bapak Erdius selaku nelayan Pulau Bae Kota Bengkulu. Selamat sore. Selamat sore. Ini panggilannya Pak R atau Pak Edi? Pak Edi jadi. Pak Edi. Gimana kabarnya Pak Edi? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke pemirsa, tema kita problematika nelayan. Jadi pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bersama kita bisa di 0736215541. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Zamdiel. Pak, terkait dengan yang sudah saya ceritakan tadi ya, ada kebijakan pemerintah pembatasan pembelian BBM subsidi bagi nelayan dengan kapal muatan 30 gross ton ini Pak ya. Kalau Bapak sendiri melihat kondisi nelayan saat ini seperti apa Pak? Baik, kalau kondisi nelayan secara umum ya, mereka yang hidup di wilayah pesisir itu memang tergolong masyarakat yang rentan kemiskinan. Jadi dalam populasi di Indonesia itu memang lapisan masyarakat yang tergolong miskin itu memang adalah di wilayah pesisir yang notabene biasanya nelayan. Nah, salah satu memang yang menjadi beban bagi nelayan tadi seperti yang dikatakan BBM, sebenarnya dulu kan sudah pernah ada program SPDN, Solar Packet Dealer untuk nelayan, kan? Tapi itu sebenarnya tidak berjalan mulus. Nah, itu sebenarnya untuk membantu dulu problema dari susahnya masyarakat untuk mendapatkan BBM. Nah, mungkin pemerintah perlu memberi satu kebijakan meneruskan kembali. Jadi ada memang kuota yang diberikan kepada nelayan. Ya, jadi sekarang kan ada BBM bersubsidi. Ya, kemudian BBM bersubsidi ini diperuntukkan kepada kapal-kapal yang bobotnya di bawah 30 gross ton, 30 GT. Nah, mungkin yang untuk di atas 30 GT itu sebenarnya sekarang ini tidak hanya harganya yang mahal ya, jumlah kuotanya pun juga kadang-kadang terbatas.
Jadi sudah memang harganya mahal, susah juga mendapatkan. Nah, susah mendapatkannya inilah mungkin yang harus ada kebijakan sendiri untuk kuota yang khusus untuk nelayan, walaupun bukan subsidi, tapi khusus untuk nelayan gitu kan. Nah, kalau yang subsidi kan memang sudah jelas. Itu mungkin salah satu jalan keluarnya. Kalau masalah subsidi dengan non subsidi itu kan memang sudah programnya pemerintah secara nasional kan. Jadi itu yang belum kelihatan sekarang. Artinya sekarang kalau nelayan di atas 30 gross ton tetap kompetisi mendapatkan BBM sama dengan yang umum gitu. Kadang-kadang mereka sudah tidak kebagian, sulit lagi untuk jangkauannya. Mungkin sekarang yang perlu ada nggak kira-kira keinginan pemerintah untuk memberi kuota sendiri untuk nelayan walaupun dia bukan subsidi gitu. Nah, yang subsidinya tetap. Itu mungkin yang harus dipikirkan gitu. Kalau masalah harga itu kan sudah kebijakan nasional. Mungkin tidak bisa kita intervensi kan. Seperti itu mungkin saya pikir gitu. Di samping sekarang mungkin pemerintah mulai memprogreskan kegiatan penggantian BBM yang terbarukan yang tidak dari solar atau apa. Itu sedang progres sekarang itu nanti bisa salah satu jalan keluarnya. Oke, mungkin itu bisa jadi solusi ya Pak ya bagi para nelayan ini karena memang seperti yang Bapak bilang tadi BBM ini bukan hanya harganya yang mahal tapi susah didapatkan ya. Belum lagi hasil tangkapan dari nelayan ini kadang tidak sebanding ya Pak ya. Kalau Pak Edi sendiri gimana Pak tanggapannya? Kalau saya menanggapi itu rasanya kalau betul kapal-kapal kita ada sebagian yang berukuran di atas 30 GT. Tetapi kalau kami mendapatkan membeli minyak dengan harga non subsidi itu sangat keberatan sekali. Karena kita tidak imbang dengan hasil tangkap kita. Kalau kita beli minyak non subsidi, artinya kalau mereka berangkat membutuhkan minyak 10 drum, berarti harga minyak aja sudah 37 juta lebih kurang. Yang gitu Pak ya? Ya. Nah, jadi kalau itu 30, sementara hasil tangkap kita ini kan begini Pak. Kadang-kadang kita ini melaut. Ini bisa jadi 3 kali operasional itu bisa zong Pak. Ya. Jadi kalau kita membeli harga subsidi ya kita kan tahu programnya. Nah, di sini kita artinya kita mau minta pertimbangan dari pemerintah, minta kebijakan bahwa kita ini keluhan kita. Karena di sini Pak, kalau sudah minyak situ, bagaimana ABK kita, sedangkan harga minyak, ketika harga minyak 5150 aja, nelayan masih susah untuk mendapatkan mencari hidup Pak. Ditambah itu minyak solar ya? Solar Pak. Ya. Lagi susah itu Pak. Untuk mendapatkan adik sanak kita ini bisa sejahtera. Apalagi minyak sudah kita beli non subsidi. Jadi harapan kita ya pemerintah memberikan kebijakan khusus, terutama karena kapal-kapal kita ini hanya bersekitar sekarang ini yang ada itu yang di luar 30, yang di atas 30 GT ke atas itu lebih kurang sekitar 20 biji. Sedikit jadi jadi kita harapkan pemerintah, kami sangat berharap pemerintah tetap memberikan kebijakan harapan kami terkhusus untuk yang saya ceritakan itu Pak, itulah tadi kami bisa zong dalam 3 kali operasional. Jadi mohon, kami sangat mohon sekali karena kalau kami harus membeli, artinya nelayan akan stop, ribuan nelayan yang akan menderita, mereka tidak dapat melaut. Yang pemilik juga nggak bisa membiayai Pak. Ya. Nah, jadi harapan kami di pihak pemerintah, sekali lagi kami mohon, tolong kami dipertimbangkan dan diperhatikan. Kapan perlu ya kalau ada berikan kebijakan khusus, terutama di Provinsi Bengkulu ini yang sekitar sebanyak 20 lebih kurang. Berarti untuk kendala BBM non subsidi ini sudah lama Bapak rasakan Pak? Bagi para nelayan ini. Nah, sampai tidak melaut seperti itu Pak? Sampai tidak melaut Pak? Karena iya, kalau harga itu ini stop, Bu. Sementara kan kasihan juga bukan terhadap nelayan juga, terhadap adik sanak kita mau di dusun, gimana mereka mau makan ikan, Pak. Ya. Nah, ini mohon dipertimbangkan. Harapan kami pemerintah memberikan kebijakan khusus.
Oke, kalau Pak Zamdil sendiri Pak melihat kondisi ini kan tadi Pak Edi sudah bilang ya kalau misalnya memang memberatkan bagi mereka ya, apalagi ini BBM non subsidi, belum lagi hasil tangkapan yang kosong di berbagai tempat. Itu sebenarnya kalau dari kondisi alamnya sendiri gimana tuh Pak? Sebenarnya ya kalau dari kondisi alam, ini juga ya zonk dalam arti tadi dikatakan Pak Edi ya, kadang-kadang menangkap itu tidak dapat apa-apa gitu, kosong sama sekali. Nah, ini artinya ada kendala kepada sumber daya ikan yang tersedia. Nah, keberadaan sumber daya ikan yang tersedia di laut ini banyak faktor. Nah, pertama dengan kondisi cuaca yang sekarang kita kenal adalah global perubahan iklim global ya, climate change ini itu berpengaruh kepada kondisi lingkungan lautnya. Itu juga dia akan berdampak kepada keberadaan ikan. Misalnya kalau terjadi hujan terus-menerus, bisa jadi suhu di permukaan laut dingin, ikan akan mencari tempat yang lebih hangat. Tentu dia akan berpindah ya, mencari perairan yang lebih hangat. Bisa jadi jauh, artinya lokasi tempat nelayan menangkap selama ini jadi tuan kosong. Itu salah satu ya. Atau dari permukaan laut dia bermigrasi ke perairan yang lebih dalam, sementara alat penangkapan nelayannya tidak terjangkau ke dalam, bisa jadi menjadi kosong gitu. Nah, itu faktor sumber dayanya. Apalagi sekarang kan kondisinya La Nina sekarang. Jadi hujan yang terus-menerus ini kan kondisi La Nina terbalik dengan El Nino. Kalau El Nino kan panas. Iya, kering ya Pak. Nah, itu bisa jadi suhu permukaan laut dingin, ikan akan bermigrasi mencari daerah-daerah yang hangat. Nah, itu tentu. Makanya ketika para nelayan itu bisa mencari jadi tempat yang sama, ini tidak ada ikannya ya, ya Pak? biasanya kan nelayan terbiasa di daerah penangkapan yang sama, itu ikannya sudah tidak ada gitu. Jadi pengertian ikan tidak ada itu bukan di lautnya ikan tidak ada, ikannya bermigrasi ke tempat yang lebih jauh sehingga tidak terjangkau oleh nelayan untuk menangkap. Nah, itu bisa jadi berpengaruh hasil tangkapan. Seperti itu. Ya. Kalau dari Pak Edi sendiri kan tadi Bapak bilang kalau sekali melaut itu bahkan bisa sampai zonk ya, tidak dapat apa-apa. Itu memang lokasinya yang sama atau bisa berpindah tempat Pak pada saat mengambil ikan itu? Saya kira enggak juga Pak. Dalam kondisi cuaca membaik juga, enggak selalu mesti kita. Ya kadang-kadang dapat, kadang itulah laut. Dalam kondisi baik, dalam cuaca kondisi bisa juga baik zonk, pun bisa juga zonk. Enggak, ini fakta. Meskipun cuaca lagi sedang baik ya. Itu berarti memang sumber daya ikannya sudah berkurang. Ini bukan cerita bohong, ini fakta. Ya. Fakta yang kita jalani. Nah, itu bisa terjadi. Nah, dalam kondisi cuaca baik pun, nah kami juga sering kejadian kosong. Ya dalam arti zonk itu ada. Tapi ikan tuh kadang 200 kilo. Yang biasanya sebelumnya normalnya berapa Pak? Ya bisa dapat 3 ton, bisa dapat 4 ton. Tapi itu sebulan sekali, itu kadang sekali. Jadi 2 kali kadang zonk. Jadi akhirnya drown. Kadang-kadang tekor. Ya. Nah ini yang terjadi, ini fakta, bukan dibuat-buat. Nah, jadi di sinilah kami selalu memohon perhatian pemerintah terhadap nelayan. Kasihan juga adik-adik seanak kita, ribuan orang yang akan terjadi pengangguran. Sementara kita juga termasuk ingin mengurangi pengangguran. Nah, jadi ini kami dari pihak nelayan ya sangat berharap sekali pemerintah tetap memberikan kami minyak bersubsidi. Belum ini lagi harapan besar kami, Pak. Belum lagi jika misalnya di satu tempat itu tidak ada ikan sama sekali, harus berpindah posisi, itu pun memakan BBM lagi ya Pak ya. Jadi untuk BBM itu harus tersedia seperti itu. Harus, makanya kami selalu membawa minyak itu agak lebih Pak. Karena kondisi di laut nggak sama di darat. Dalam posisi kita melawan arus, kalau tidak memungkinkan kita harus putar arah untuk menyelamatkan. Ya makanya, jadi kalau orang bilang nelayan baga menjual laut itu cuman isu deh. Saya berani potong jaminan kepala saya. Iya baik, sebenarnya untuk permasalahan nelayan ini banyak sekali ya Pak ya. Ini baru kita bahas sedikit ya. Nanti akan kita bahas kembali Pak setelah jeda. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendo. Yang bermain duluan
Trompet manggil hujan. Iko namanya bukan trompet, iko namanya serunai. Serunai ko budaya kita yang kau orang harus pelajari. Jangan ngomong gelak-gelai. Kece manggil hujan tuh kodok. Kau coba belajar dulu macam mana mainkan serunai ko. Jangan muncungnya kamu tutup. Kamu orang harus belajar dan mempelajari ko biar tidak lapuk dimakan hujan, tidak lekang dimakan pane. Gini giliran kau sahak. Macam mana bunyi gendang tabu larangan. Kini kamu orang bela balik. Kau nak belajar juga. Kelak sempat kita bersahak kita belajar sama-sama. Hat, buat. Ada padamu membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu, untukmu Tuhanku, seluruh hidup dan semua yang ada padamu, membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu, untukmu Tuhanku, seluruh hidup dan matiku. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita hari ini problematika nelayan. Pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bersama kita bisa di 0736211541. Oke, Pak Zam, ini kan banyak sekali ya tadi sudah diceritakan sedikit ya terkait dengan problematika nelayan ini dari segi BBM dan juga dari faktor cuaca. Itu memang kendala dari dulu atau baru-baru ini Pak kalau dari BBM-nya sendiri? Kalau BBM kan dulu kan tidak pernah jadi masalah kalau BBM kan. Kenapa? Pertama mungkin populasi atau armada penangkapan kita belum sebanyak sekarang. Nah kemudian mungkin penyediaan stok BBM pun juga mungkin masih banyak gitu ya. Kemudian konsumen BBM pun belum sebanyak seperti sekarang. Nah, dengan pertambahan konsumen ya tentu kan alokasinya terbagi kan. Nah, itu tentu berdampak juga kepada kebagian kepada nelayannya. Nah, kalau mengenai apa yang tadi satu lagi? Faktor cuaca. Ya, faktor cuaca itu juga dulu nggak ada. Jadi faktor cuaca itu kan baru beberapa dasawarsa belakangan sampai sekarang aja. Sejak terjadinya fenomena gas rumah kaca yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim global yang menimbulkan climate change ya, perubahan iklim yang tidak hanya itu terjadi di Indonesia tapi memang di dunia. Nah, itu dampaknya memang kepada ekosistem, baik ekosistem daratan maupun ekosistem lautan. Pada ekosistem lautan tentu salah satu yang terdampak adalah ketersediaan sumber daya ikan. Nah, itu. Jadi sebenarnya untuk Bengkulu ya artinya pemerintah memang harus lebih care terhadap kondisi, saya tidak hanya mengatakan kepada kondisi nelayan, tapi terhadap kondisi perikanan secara umum gitu. Jadi sebenarnya potensi ikan di Bengkulu itu kan data yang tercatat di kita kan hanya sekitar 126.000 sekian ton per tahun. Nah, menurut aturan pengelolaan ekosistem sumber daya itu yang boleh ditangkap hanya 50%. Itu yang disebut nanti dengan MSY, Maximum Sustainable Yield. Artinya kita harus tetap menjaga sumber daya ikan yang ada di alam itu tetap lestari. Nah, tahun 2014 saja itu produksi ikan di Provinsi Bengkulu sudah tercatat sekitar 62.000 ton. Artinya itu kalau kita hitung-hitungan itu sebenarnya sudah di atas 50%. Artinya sudah melampaui batas maksimum sustainable yield tadi. Sementara armada penangkapan tidak pernah berkurang.
Itu juga menjadi kompetensi bagi nelayan untuk mendapatkan ikan di lautan. Itu permasalahan juga. Nah, pemerintah sebenarnya harus juga mengambil kebijakan. Jadi kalau ada penambahan armada, ini harus diuji dulu apakah layak atau tidak atau segala macam, apakah masih ada peluang apa enggak. Itu satu, itu perlu. Karena kalau enggak nanti sumber daya ikan yang terbatas, armada penangkapan jumlah nelayan semakin banyak, tentu effort, usaha yang dilakukan itu bukan menambahkan hasil, malah hasilnya berkurang. Itu nanti berlaku hukum law of diminishing return. Semakin kuat kita berusaha, bukan semakin untung. Semakin kecil hasilnya, rugi terus. Makanya tadi saya katakan pada awal, pelik memang permasalahan nelayan. Apalagi ditambah dengan sekarang ya Pak, BBM naik gitu kan, BBM susah didapatkan, mau melaut kadang-kadang ya dalam seminggu belum tentu bisa setiap hari, kadang-kadang hanya bisa mungkin 2-3 hari ya Pak ya, badai segala macam. Komplit memang problemnya. Jadi, nah sebenarnya di negara-negara maju itu pemerintah membuat proteksi. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia masih membutuhkan ya program proteksi terhadap pertanian. Jadi kalau seperti di pertanian kan itu ada bantuan anomali cuaca. Jadi kalau terjadi anomali cuaca, panen tidak jadi, gagal, ada bantuan. Nah itu mungkin yang dibilang Pak Edi tadi. Ada nggak kira-kira kebijakan khusus? Nah, misalnya dalam kondisi yang sulit sekarang, kira-kira pemerintah berani nggak ya membuat kebijakan khusus? Nah, itu boleh saja, it's okay itu kan. Ya tergantung dari keinginan pemerintah. Itulah bentuk proteksinya terhadap warga negara. Di negara Amerika saja petani masih diproteksi, apalagi kita negara yang belum maju gitu. Nah, itu mungkin kebijakan khusus tadi. Berarti sebenarnya untuk produksi ikan ini juga harus dilihat ya Pak ya dalam pengambilan nelayan ini perlu dibatasi seperti itu ya, karena memang ini bergantung juga tentang ekosistem dari laut Bengkulu ini seperti itu kan. Tapi kenyataannya meskipun memang ekosistem ini semakin sedikit, ada mereka yang kesulitan juga mencari nafkah dari hasil ikan ini yang mulai sedikit ya Pak ya, seperti itu. Ya, jadi saya pernah berbicara dengan orang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kebetulan dia mau berdiskusi dengan saya. Apa kira-kira Pak Zambia dalam jangka pendek, saya bilang pemerintah harus mulai memikirkan mata pencarian alternatif. Itu saya sudah mendengungkan beberapa tahun yang lalu. Seperti yang tadi, pada saat cuaca tidak bagus, ya nelayan yang hanya tergantung kepada usaha penangkapan ikan, artinya zong, nol dalam istilah kita sehari-hari. Nah, kalau kita pemerintah sudah menyediakan mata pencarian alternatif, mereka tidak lagi 100% tergantung kepada usaha penangkapan. Bentuknya macam-macam. Silahkan pemerintah memikirkan gitu kan. Ya. Oke, Pak Edi, kalau Pak Edi sendiri Pak, kalau dalam sekali melaut itu bisa membawa berapa karyawan Bapak? Jadi kapal bagan itu banyak ya Pak ya, kalau bagan kapal itu besar beranggotakan lebih kurang 18 sampai 20. Sekali melaut ya Pak ya? Dan itu durasinya 10 hari lebih? Ya, lebih kurang. Lebih kurang 10 hari. 18 karyawan itu memang harus digaji semuanya tentunya ya Pak ya. Kalau hasil tangkapan zong gimana Pak cara bayarnya? Oh, itu yang saya bilang tadi deh. Kami tidak menggaji mereka. Kita nggak sistem gaji. Ya. Jadi kalau makanya kita masih tergolong dikatakan dibilang modern juga enggak, dibilang tradisional. Jadi kalau umpamanya dia begini deh. Biaya personal tuh berangkat mereka kan. Nah, kalau hasil tangkapan mereka melebihi dari hasilnya lebih dari biaya operasional, nanti ada pengurangan. Dari pengurangan itu, misalnya katakanlah ada sisa umpamanya 10 juta. Biaya operasionalnya berapa Pak? Lebih kurang kalau kita beli minyak non subsidi, itu lebih kurang diperkirakan sekitar 50 atau sampai 55. Itu non subsidi ya Pak ya? Ya, non subsidi. 50-an. Nah, sementara hasil yang kita dapat itu sebulan sekali, kadang ada yang lebih. Kadang-kadang yang 2 kali ini mungkin bisa tekor, bisa drought, balik bukan. Jadi kalau umpamanya dalam mereka melaut ada hasil, dipotong biaya operasional umpamanya lebih 10 juta. Nah 10 juta dibagi 2, 5 juta si pemilik, 5 juta ABK. Kalau ABK 18 orang dibagi 5 juta. Berarti sistem bagi hasil itu. Iya, tergantung dari hasil tangkapan ikan ya. Jadi cuma gaji 200 orang.
Dan itu selama 10 hari 10 tadi. hari. Kalau mereka juga ada ikan pancingnya, nah itulah tambahnya. Ya, tergantung rezeki mereka. Ada yang 300, mungkin ada yang 500. Itulah hasil mereka. Bagaimana kita menggalakkan ini? Kita ingin mensejahterakan masyarakat kita. Oke. Sementara minyak yang kita nggak mendapatkan subsidi. Jadi harapan kita sangat besar. Harapan kami pemerintah tetap memberikan kebijakan. Nah, untuk para ABK ini ya Pak ya, ini mereka ini memang fokusnya pekerjaannya hanya seorang nelayan atau ada pekerjaan sampingannya juga Pak? Nah, ini kan berdasarkan tradisi. Saya kira untuk merubah pola kerja ini sangat sulit. Sangat sulit itu sekali. Salah satu lagi problema di terutama Indonesia. untuk nelayan. Ya. Karena apalagi kan ini bergantung dari hasil tangkapan ikan. Kalau tangkapan ikan kosong, gimana cara menghidupkan keluarga seperti itu? Ya itulah yang apa adanya. Ya. Sekarang ini kadang-kadang maaf ngomong, sewa rumah mereka aja kadang nggak terbayar. Kepedihan nelayan sekarang. Oke, kalau dari Pak Zam sendiri gimana Pak? Ini memang para nelayan ini memang harusnya nggak berfokus sama satu pekerjaan saja ya Pak ya? Harus ada pekerjaan sampingan. Ya, jadi begini, itu salah satu problematika nelayan juga. Jadi sebenarnya tadi saya katakan problematika nelayan itu bukan hanya BBM, ya. Banyak banget, seabrek-abrek sebenarnya. Mulai dari tingkat pendidikan yang rendah, pola pikir yang mindset yang seperti tadi. Jadi memang susah ya, nelayan tuh kadang-kadang mohon maaf Pak, biasanya turun-temurun ya, Bapak dulu turun-temurun, betul. Nelayan. Jadi sudah internalisasi, mendarah daging gitu. Jadi susah kalau untuk dirubah polanya. Nah, itu sebenarnya secara perlahan-lahan itu harus dimodernkan pemikirannya gitu. Memang susah, kan itu merubah pola pikir kan. Nah, belum lagi biasanya dulu kan melaut nih enak. Zaman saya SMP tahun 80 itu enak dapat. Tadi yang Pak Edi bilang itu, sebenarnya dulu kan dapat ikan duit. Jadi terbiasa. Kadang-kadang mereka itu kelas 2 SMP berhenti sekolah, lebih bagus. Karena udah keenakan udah mendapatkan uang gitu ya dari nelayan. lebih bagus melaut gitu kan. Itu mendarah daging terus-menerus turun-temurun dilihat dari nanti anaknya. Itu yang susah dirubah. Nah, sementara alam pun berubah. Itu yang sebenarnya harus kita beri edukasi sebenarnya. Tapi pelan-pelan, memang tidak akan bisa menabrak secara drastis, nggak bisa gitu kan. Makanya itulah gunanya kan ada wajib anak-anak kita sekolah sampai SMA itu sebenarnya untuk merubah mindset sebenarnya. Arahnya ke sana sebenarnya gitu ya. Itu juga salah satu. Ya. Saya terus saja ya, saya pernah menelurkan program ya, mata pencarian alternatif tadi. Itu kadang-kadang Pak Edi mereka iakan. Paling nanti 3 bulan mereka tinggalkan balik lagi. Tapi kita memang tidak boleh putus asa, harus terus-menerus gitu. Ya memang sebenarnya kalau seperti Bapak bilang tadi, ini profesi nelayan ini turun-temurun ya Pak ya, dari bapak, dari neneknya, terus turunlah ke anaknya karena sudah terbiasa seperti mendapatkan uang. Jadi yang harus dipikirkan oleh pemerintah sekarang untuk mendukung itu banyak. Misalnya tadi secara simultan ekosistem sumber daya ikannya juga harus kita jaga, makanya ada konservasi. Penguatan peraturan pun juga harus kita tegakkan. Jadi misalnya tadi, kalau nelayan sudah berlebih, armada penangkapan ikan sudah berlebih, mestinya kita harus tegas juga. Ya, pemerintah kan sebagai pengambil kebijakan, ini nggak boleh lagi, harus seperti itu. Nah sekarang sejauh mana itu kita jalankan, kita runningkan. Iya, baik, terima kasih. Nanti akan kita bahas kembali ya Pak ya terkait dengan hal itu. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendong. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara
yang terkenal dengan keramahannya. Dari sore hingga malam hari, ruang ICU atau ruang gawat darurat milik RSUD Kabupaten Kaur tergenang air. Hujan yang turun dari sore hingga malam hari mengakibatkan gedung ICU atau ruang gawat darurat RSUD Kabupaten Kaur tergenang banjir. Satuan Sarsamapta Polres Bengkulu Utara melakukan evakuasi dan mengecek situasi daerah Kecamatan Air Besti, Desa Tanjung Genting. Awalnya pengungkapan kasus ini bermula dari tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lebong menciduk tersangka AD, warga Kecamatan Lebong. Berisi berita-berita aktual dari Provinsi Bengkulu. Saksikan Bengkulu hari ini setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Sama saya Vivi Dinda. Dalam hidup, akan ada banyak hal yang menentangmu. Yang tak sejalan, hingga tak searah. Kamu tidak sedang tenggelam, tapi kamu sedang ditanam. Temukan dirimu dalam setiap perjalanan. Kenali dirimu, raih potensi terbaikmu. Biarkan hujan membasahi bumi, atau bulan yang tiada berseri. Namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Oh, semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, untukmu Tuhanku, seluruh hidup dan cintaku. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita hari ini problematika nelayan. Boleh kita sambung kembali Pak, tadi pembahasan terkait dengan salah satu kebijakan untuk mengantisipasi ya Pak ya keluhan dari nelayan ini, yaitu konservasi dan juga peraturan tadi ya Pak ya. Boleh Pak disampaikan kembali Pak Zam? Iya, kalau konservasi itu kan mungkin program yang sifatnya jangka panjang ya. Jadi artinya kita tetap harus mempertahankan keberadaan sumber daya ikan karena kita bicara nelayan sekarang itu jangan sampai habis ya. Nah kemudian kalau peraturan tadi ya itu mungkin jangka pendek sekarang atau saat ini gitu ya. Nah, peraturan ini kan terkait misalnya yang disebut dengan kalau di negara maju itu sudah ada namanya pembatasan penangkapan ya. Nah, jadi kuota. Jadi nelayan hanya boleh menangkap ikan sekian jumlahnya gitu kan, itu mereka tahu. Nah yang seperti itu pertama misalnya pembatasan jumlah armada penangkapan ya, yang dikaitkan dengan jumlah produksi yang sudah bisa dihasilkan. Nah karena itu tadi yang saya katakan di awal, kalau itu tidak diatur, dilepaskan,
ya semakin armada semakin bertambah, artinya usaha untuk menangkap ikan semakin banyak, sementara ketersediaan ikan itu kan dia lambat dia kan, ya, tidak secepat hari ini diambil terus besok ada lagi, nggak bisa gitu kan. Nah sementara armada penangkapan ini, mohon maaf saja Pak Idi, kadang-kadang yang menangkap di laut kita kan bukan hanya nelayan kita, kadang-kadang kan banyak juga yang dari luar. Nah itu aturannya juga, ya itu biasanya penegak hukum sudah tahu gitu. Artinya peraturan pun juga harus dijalankan. Nah, konservasi tadi secara simultan juga harus dijalankan. Jadi bagaimana melindungi terumbu karang, bagaimana melindungi mangrove, bagaimana melindungi illegal fishing, itu sebenarnya tadi untuk agar ikan tetap tersedia dalam jumlah yang layak, sehingga nanti kalau nelayan kita yang menangkap itu tetap akan ada. Nah, dua itu tetap harus jalan gitu. Berarti sebenarnya juga harus diberikan edukasi kepada para nelayan ini ya Pak ya, terkait dengan penangkapan ikan ini jumlahnya seperti apa, terus cara yang baik itu seperti apa dalam penangkapan seperti itu. Oke, tapi kalau dari ekosistem Bengkulu sendiri ini masih tergolong baik atau tidak Pak? Nah, kalau ekosistem perairan kita secara umumnya, secara keseluruhan kita lihat dari sini pencemaran mungkin masih bagus. Tapi misalnya dari ekosistem terumbu karangnya mungkin sudah mulai mengalami kerusakan kan, seperti di Pulau Tikus, di Pulau Enggano, ya di Kaur gitu kan. Karena padahal terumbu karang inilah sumber daripada penyediaan ikan. Nah, itu juga perlu dijaga. Ya, mungkin ekosistem mangrove kita mungkin yang bagus sekarang kan hanya mungkin di Enggano, mungkin yang tempat lain hutan pantai kita kan kita lihat sendiri kan, hutan pantai kita dirambah untuk segala macam. Itu juga berpengaruh. Nah, lama-lama jadi nanti pertumbuhan industri, pertumbuhan pemukiman, pertumbuhan penduduk itu mau tidak mau berdampak kepada keberadaan dan keberlangsungan hidup ekosistem yang ada di laut juga. Inilah yang tadi harus dijaga. Jadi bagaimana ya termasuk ya pembatasan pertumbuhan penduduk itu juga harus diatur gitu kan. Jadi dulu kita ya tidak boleh menikah yang perempuan di atas 18 tahun, sekarang sudah di atas 19 tahun. Walaupun itu kecil, itu akumulasi itu tetap ada kaitannya dengan pengelolaan sumber daya, termasuk perikanan. Pak Edi, kalau Pak Edi sendiri kalau dalam menangkap ikan ini masih menggunakan cara tradisional atau menggunakan alat tangkap lainnya Pak? Misalnya dengan pengeboman ya seperti itu ya Pak ya, bisa merusak ekosistem atau gimana tuh Pak Edi? Oh enggak, kalau kapal bagan ini artinya kita cuma memakan dengan pukat, dengan waring. Pakai lampu ya Pak? Pakai lampu. Pakai lampu ya. Pakai lampu. Ya. Jadi sistemnya gimana tuh? Jadi sistemnya gimana tuh sistem penangkapannya? Oh, sistemnya cuman dibuang. Jadi kalau ini ada ikan, ini pukatnya turun, turun sesuai ukuran sayap bagan. Sayapnya selebar itulah. Jadi malam dia operasinya. Selebar itu. Kalau arus deras dia nggak dapat, karena pukatnya udah naik. Kalau arus deras, jadi posisinya airnya juga harus tenang. Oke. Jadi misalnya kalau lagi melaut terus kita nggak tahu cuaca ya, badai seperti itu gimana tuh Pak? Apanya? Misalnya kita melaut terus tiba-tiba badai itu? Iya, naik kan cepat. Nggak dapat. Kalau pukatnya lagi, ya dinaikkan cepat. Dapat ya. Jadi waringnya baru bisa juga bergulung. tergantung dari faktor cuaca pada saat sudah melaut di ini ya. Apapun usaha penangkapan tetap tergantung pada cuaca. Jadi terlebih dari itu ya kapal-kapal sebenarnya kita Pak tidak pingin juga kapal yang besar sebetulnya. Karena mesinnya sama. Cuma ditambah itu karena kita menentang Laut Samudra India. Resikonya cuman juga itu besar aja ya. Sebenarnya kita juga nggak pingin dengan jangkauannya jauh. Itu aja sebetulnya. Kalau Mia sama. Kalau kata Bapak tadi ada benar juga. Tapi saya rasa kalau kita buat studi banding jumlah kapal yang ada di Bengkulu dengan di beberapa daerah belum seberapa sebetulnya. Masih sedikit hanya ya, Pak, ya? Masih sedikit jumlah kapal. Tapi betul apa yang Bapak bilang. Bahkan prosen dari Pulau Jawa, dari Jakarta, dari Borangke mencarinya ke laut kita sini. Itu dari Jawa Timur malah masuk ke kita. Itu masuk legal Pak? Kalau jika para nelayan luar enggak. Enggak kan? Ya, dibilang ini kan laut Indonesia. Iya. Jadi
Masa kita nangkap di daerah kita sendiri harus ditangkap? Tapi kalau ikan-ikan yang ditangkap ini juga ada hasil ekspornya Pak keluar? Atau hanya di wilayah Provinsi Bengkulu ya, saja? untuk sementara ini karena kita belum ada buangan juga keluar, makanya kita jual di sini. Jual lokal, tapi kalau ada yang mesan cocok ya kita kirim. Namanya untuk armada kapal di Pulau Bayi sendiri sudah berapa banyak Pak untuk saat ini Pak? Ya kalau kapal bagan itu sekitar 30 lebih kurang lah. Dan itu beroperasi terus Pak untuk kondisi cuaca saat ini tentunya. Ya kadang-kadang begini, ada mereka walaupun sudah ada imbauan karena mereka berurusan dengan perut, mau kadang-kadang adu nasib namanya, adu nasib. Kalau sampai di tengah hari bagus, kalau dapat ikan, kalau enggak zong lagi. Tapi kan ini juga bergantung dari nyawa mereka ya Pak ya, kalau misalnya cuaca tidak baik tapi masih tetap berusaha untuk melawan seperti itu kan? Iya. Jadi resikonya sebenarnya besar ya? Iya, apa boleh buat? Mereka mau tak mau, kadang-kadang yang banyak juga yang mundur kan, tapi ada juga yang mental nyalinya punya, dia berangkat juga. Kadang-kadang ya minus juga. Iya. Tapi mereka mengejar tadi ikan asin, sementara si pemilik juga hancur. Kalau nggak melautkan ya itulah. Makanya kita berharap sangat susah. Belum lagi kalau tangkapan ikan ini sedikit dan nelayan tidak melaut, ini harga ikan di pasaran itu mulai tinggi ya Pak ya? Tinggi, itu kan hukum pasar berlaku. Hukum pasar ya. Jadi bukan hanya nelayan yang resah, tapi masyarakat pun resah sebenarnya dengan harga ikan yang tinggi ini. Jadi gini, ya bukankah juga kan ya sebetulnya memang peraturan yang diambil pemerintah itu juga benar. Kita nggak nyalahi sebetulnya. Tapi mau dibilang apa? Mereka menjerit. Ya persoalannya karena hasil tangkap dengan biaya operasional nggak sesuai. Itu. Tapi emang sejauh ini belum ada Pak, belum ada bantuan dari pemerintah Pak terkait dengan BBM subsidi ini bagi kapal 30 gross ton tadi ya Pak ya? Ya secara apa belum. Jadi kalau itu kemarin dibilang nggak ada kebijakan-kebijakan sebetulnya. Tapi kemarin kan karena ada apa, jadi kita kejar kembali, kita juga memohon kebijakan. Ya akhirnya Pak, ya untuk sementara ini ada kesepakatan sementara, kita diberikan rekomendasi. Oh ya. Ya makanya itu yang kita harapkan tadi. Kita berharap dari pihak nelayan ada kebijakan dari pemerintah, terkhususnya nelayan yang ada di Provinsi Bengkulu. Iya, berarti sebenarnya sangat mengharapkan bantuan subsidi dari pemerintah ya Pak ya. Oke. Karena kasihan menjerit nelayan. Ribuan itu akan terjadi pengangguran. Nanti kalau tidak beri dampak daripada mereka juga kan lebih bahaya juga. Ya kalau sudah banyak pengangguran mungkin terjadi perampokan segala macam. Yang kita inginkan kan masyarakat kondusif, aman, tertib. Ini Pak. Ini juga menjadi bahan pertimbangan harapan kita. Oke, baik. Nanti akan kita bahas kembali ya Pak ya terkait dengan problematika nelayan ini. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendo. Kita akan berbincang-bincang tentang permata yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau bicara permata, sesuatu yang sangat berharga dalam diri manusia. Ya, Masya Allah, dalam surah At-Tin ayat keempat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain tanpa mencelah-celah. Saksikan program acara Mutiara Kolbu setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. ada nafsu sebagai nikmat dari Obat hati ada 5 gantung, jembatan gantung Mas udah putus di kiri kanan kita ya. Kita nggak hanya tentang praktikumnya, tidak hanya tentang skillnya. Nah, jemaah kita dari Provinsi Bengkulu itu 300. Inilah ruang berbagai obrolan yang menginspirasi dan penuh inovasi. 34 jemaah dari Padang, Sumatera Barat.
Paradigma seperti ini tidak cocok untuk zaman sekarang. Mengapa? Karena masa tunggu itu luar biasa lamanya. Karena regulasi. Saksikan Ikola Podcast setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Semua guru ya kalau lewat jembatan ya bismillah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita hari ini problematika nelayan. Pak Zam, kita mau berbicara tentang zona-zona atau area-area yang memang dikatakan legal dan ilegal dalam penangkapan ikan. Kalau di Laut Bengkulu sendiri itu di daerah mana aja Pak yang termasuk ilegal ya Pak ya? Kalau untuk perairan Bengkulu yang panjang pantai kita kan 525 km. Nah, sementara ini kan RT RW-nya kan rencana pengelolaan wilayah pesisir ini kan sedang digodok mau digabung dengan RT darat. Jadi belum disahkan. Nah, kalau tempat-tempat yang ilegal kalau untuk fungsi Bengkulu sebenarnya itu jadi misalnya yang ilegal itu misalnya daerah konservasi itu yang tidak boleh dilakukan penangkapan gitu kan. Nah, itu aja. Kemudian daerah-daerah perlindungan satwa khusus itu yang tidak boleh gitu misalnya. Nah di Bengkulu itu untuk sementara daerah konservasi baru ada perencanaan tapi belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah jadi dalam pertanyaan Bu Agnes tadi daerah-daerah perairan mana yang dikatakan ilegal sementara belum ada kepastiannya gitu kan. Nah mungkin nanti setelah ditetapkan ada 4 wilayah konservasi yaitu Pulau Tikus, Pulau Enggano, kemudian di Kaur, kemudian di Muko-Muko. Nah, itu mungkin nanti ada daerah tertentu dengan luas area tertentu yang memang tidak boleh diganggu untuk operasi penangkapan. Itu nanti kalau sudah hukumnya berlaku, sudah de jure-nya gitu ya. Nah, kalau yang daerah-daerah yang ilegal artinya tidak dilarang itu misalnya itu terkait dengan teknologi dan metode penangkapannya. Di daerah terumbu karang mungkin tidak boleh ditangkap dengan menangkap ikan dengan menggunakan bom ya Pak ya. Tidak boleh dengan menggunakan sianida atau segala macam gitu kan. Atau daerah-daerah yang kan perairan kita kan sudah diatur, ada jalur 1, jalur 2, jalur 3. Jadi mungkin termasuk seperti yang Pak Edi tadi, kan kapalnya kenapa kapal bagan 30 gross ton itu dikenakan BBM yang non karena dia kan tergolong industri, skalanya skala industri. 30 GT itu termasuk skala industri. Jadi kalau skala industri untuk di Indonesia secara nasional kan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Itu sebenarnya.
Jadi kebijakannya nasional. Tapi mungkin perlu dipikirkan ada jadi kan ada jalur tadi. Jadi misalnya kapal yang 30 gross ton itu tidak boleh ilegal menangkap di perairan pantai yang 4 mil, itu seperti itu. Jadi yang 30 gross ton terus di atas 8 mil, 12 mil. Nah, itu pengertian kawasan-kawasan jalur zona penangkapannya sudah diatur. Kapal yang lebih besar ilegal untuk menangkap di wilayah perairannya dekat pantai dan begitu seterusnya. Oke, ini kalau dari Pak Edi sendiri Pak, nelayan ini kan resikonya besar ya Pak ya, apalagi kan ini juga bergantung dari nyawa ya Pak ya, apalagi jika cuaca sedang tidak baik. Ini ada asuransinya nggak sih Pak kalau nelayan ini? Oh, nggak ada sampai sekarang. Bukannya ada Pak, setahu saya ada. Nggak ada ya Pak ya? Ada kok, itu programnya Bu Susi dulu. Tapi kalau dari Bapak sendiri ngerasainnya ada atau enggak? Tapi saya rasa itu ada kartunya tuh. Enggak, ya itu pernah itu terjadi, tapi kan nelayan ini kan nggak memperhatikan. Jadi kategorinya itu sudah angus semua. Kategorinya. Saya rasa itu sudah nggak termasuk berjalan lagi. Jadi nggak berlaku lagi. Nggak berlaku lagi. Itu nggak berlaku karena apanya tuh? Biasanya mungkin masa berlaku atau apa. Asuransi kan ada perpanjangannya seperti itu ya. Asuransi itu kan misalnya setahun, 2 tahun gitu. Mungkin nggak di. Karena nelayan itu nggak mau perhatikan itu. Kalau udah dapat ya udah simpan. Padahal itu juga sangat bergantung ya, sangat bagus bagi mereka kan, seharusnya kan bagi para nelayan gitu kan untuk adanya. Tapi selama ini juga nggak ada perhatian itu dapat asuransi. Kalau selama ini Pak, perhatian dari pemerintah gimana Pak terhadap para nelayan ini? Ya sebetulnya yang saya rasakan menurut saya baik di Dinas provinsi DKP provinsi perikanan maupun kota, saya rasa ada bantuan pemerintah itu sudah cukup banyak. Hanya saja yang saya perhatikan tuh sasaran yang belum tepat. Nah, itu sasaran yang belum tepat. Artinya apa yang disampaikan oleh disampaikan, apa keinginan masyarakat ini selalu nggak nyambung. Dia nyambung, tapi keinginan masyarakat ini nggak. Ini permintaan masyarakat itu nggak pernah sinkron. Gitu. Ya, keinginan Bapak sendiri sebagai nelayan gimana tuh Pak terhadap kebijakan pemerintah baru-baru ini dan juga kesejahteraan nelayan? Mungkin ada harapannya Pak? Ya, harapan kita kan ya terutama kapal-kapal yang berukuran sebagian yang berukuran 30 GT ya. Ya harapan kita ya karena saya pernah dengar juga itu ada perubahan undang-undang perubahan ukuran. Nah, ini harapan kita kapal-kapal yang ada ini ya kami sangat memohon sekali pemerintah dapat memberikan kebijakan memberikan kapal-kapal itu berukuran 30 GT sehingga kita bisa permanen. Ini harapan kita. Ya di sini kita ya mungkin banyak juga persoalan lain, kita nggak melebar kemana-mana. Di sini ya kita mengharapkan, kita minta keadilan. Oke, dari Pak Zam sendiri gimana Pak upayanya Pak? Ya, nelayan kan sebagai warga negara Indonesia ya wajib dilindungi oleh pemerintah. Itulah peran pemerintah. Nah, bentuk melindunginya itu kan bisa macam-macam. Jadi misalnya tadi ini kita kan sedang bicara tentang problematika yang terjadi saat ini. Katakanlah ini kondisinya khusus gitu ya. Jadi kalau seperti di pertanian itu gagal panen itu ada penggantian. Gitu. Tapi nanti setelah kondisi membaik dia seperti biasa lagi. Nah mungkin karena sekarang ini La Nina, kondisi curah hujan yang luar biasa, cuaca yang di luar kendali gitu kan. Nah, mungkin tadi boleh saja untuk beberapa bulan mungkin ya sampai kondisi normal. Boleh saja pemerintah, apakah pusat, apakah provinsi, apakah kota, mungkin ya itu mengambil kebijakan, artinya ya nelayan mungkin diberi keringanan dalam mendapatkan BBM segala macam. Nah, yang kedua mungkin ada perhatian khusus juga karena nelayan memang kita tahu dan nasional pun pemerintah nasional pun juga tahu bahwa masyarakat nelayan populasi yang memang terdampak kemiskinan paling rendah, paling besar. Mungkin tadi ada perlakuan khusus untuk bantuan BLT-nya gitu kan terus mengalir gitu ya. Nah, kemudian mungkin ada subsidi bahan pokok gitu kan. Ya, tapi dalam kondisi untuk yang ekstrim sekarang saja gitu kan sampai nanti kondisi normal lagi. Itu jangka pendek ya.
Nah, jangka panjang tadi ya mungkin mulai memberikan edukasi bahwa dengan kondisi seperti ini diharapkan nelayan bisa merubah mindset, tidak boleh lagi tergantung 100% kepada nelayan, mulai ada mata pencarian alternatif. Tentu pemerintah juga yang menggiring gitu kan. Sehingga nanti kalau terjadi kondisi seperti ini ada alternatif lain gitu kan. Nah, kemudian itu boleh jangka panjang segala macam. Karena bagaimanapun proteksi terhadap mereka kan tetap harus dilakukan. Berarti gitu sebenarnya untuk para nelayan ini harus ada perhatian khusus ya Pak ya, apalagi mereka harus, ini kan tergantung dari BBM dan juga cuaca dan juga nyawa sebenarnya Pak ya. Jadi seharusnya ada perhatian khusus bagi pemerintah untuk diberikan kemudahan dalam melancarkan rezeki mereka sebagai nelayan seperti itu kan. Belum lagi sekarang ini untuk kondisi cuaca di Bengkulu beberapa hari ini tergolong ekstrim ya Pak ya, cuacanya, sehingga mereka ini tidak melaut dan juga berdampak lagi hasil tangkapan ikan dan harga ikan di pasaran seperti itu kan. Dan seperti yang Bapak Azam bilang tadi, ini para nelayan ini juga seharusnya ada pekerjaan alternatif ya untuk mengantisipasi jika terjadi kendala pada saat melaut seperti itu. Ya, terima kasih Pak Azam dan juga Pak Edi sudah hadir di Berendo hari ini. Nah pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan satu lagu dari Bengkulu Project. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.